Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan yang kekal abadi. Jika engkau berkehendakan kemuliaan yang abadi, janganlah engkau mencari kemuliaan yang sementara. Manusia mencari kemuliaan melalui berbagai-bagai cara. Mereka mencarinya melalui harta, pangkat dan kekuasaan. Ada yang mencarinya melalui ilmu dan amal. Ada yang mencarinya melalui wajah yang cantik dan suara yang merdu. Ada pula mencarinya melalui tindakan yang mencabar seperti terjun dari tempat yang tinggi. Semua kemuliaan yang diperolehi dengan cara demikian bersifat sementara. Bila orang yang berkenaan berpisah daripada alat yang menjadikannya mulia, maka hilang juga kemuliaan yang dimilikinya. Semua kemuliaan tersebut adalah fata morgana. Orang yang berpangkat, berkuasa dan berharta akan tidak merasa mulia lagi bila berhadapan dengan orang yang tinggi pangkatnya, lebih besar kuasanya dan lebih banyak hartanya. Orang yang dimuliakan karena kecantikannya tidak dimuliakan lagi apabila wajahnya sudah berkerut. Orang yang dimuliakan karena kemerduan suaranya tidak dimuliakan lagi bila ada orang lain yang lebih merdu suaranya. Orang yang dimuliakan karena berani terjun dari tempat yang tinggi tidak dimuliakan lagi bila ada orang lain yang lebih berani terjun dari tempat yang lebih tinggi. Orang yang memiliki kemuliaan yang bersifat sementara itu tidak dapat merasakan kedamaian karena bimbangkan kemuliaannya akan dicabar oleh orang lain. Orang yang dimuliakan karena ilmu juga bimbang, takut-takut ada orang lain yang lebih berilmu akan mengambil alih kedudukannya. Orang yang dimuliakan karena kekuatan amal, kebaikannya masih juga bimbang, takut-takut orang banyak mendapat tahu akan keburukannya yang lalu atau yang tersembunyi. Semua kemuliaan tersebut akan berakhir apabila manusia mengalami kematian. Jasadnya dimasukkan di dalam tanah dan kemuliaannya ditinggalkan di atas kuburnya. Jika diperhatikan benar-benar, didapati bahwa apa yang dikatakan kemuliaan bukanlah apa yang dimiliki dan bukan apa yang diletakkan oleh orang lain kepada seseorang itu. Kemuliaan dan kemegahan adalah perasaan yang timbul di dalam hati. Ada orang yang kuasanya tidak seberapa tetapi sudah merasakan sangat mulia. Ada orang yang hanya menjadi pemandu raja tetapi sudah merasa mulia seperti raja. Ada orang yang namanya disebutkan oleh pembesar negeri di hadapan khalayak ramai pun sudah merasakan dirinya mulia. Nasihat ini telah memberi gambaran tentang aspek zahir serta aspek batin. Alam dalam aspek zahir adalah tipu daya, kemuliaan dan kemegahan yang dibina di atas tapak zahir alam juga bersifat tipu daya, bukan asli dan sama sekali tidak kekal. Kemuliaan dan kemegahan yang demikian hanyalah sangkaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, tidaklah patut mereka orang-orang munafik mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu ialah milik Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 139.
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kemuliaan. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mewujudkan kemuliaan. Apa yang dicipta oleh makhluk hanyalah gambaran yang menurut sangkaan. Kemuliaan sejati hanya boleh didapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya adalah dengan mengambil perhatian kepada aspek batin yang bersangkutan dengan ketuhanan. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertipu oleh zahirnya alam akan terus berpegang pada aspek batinnya yang memberi peringatan dan petunjuk. Mereka bersabar dalam menempuh gelombang takdir ilahi sehingga mereka terdampar di pantai keridhaan ilahi. Di sana dipakaikan kepada mereka pakaian kemuliaan, yaitu tauhid yang benar. Tauhidlah kemuliaan yang sejati dan abadi. Tauhid mengajarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Mulia, tidak yang lain. Apabila hati seseorang sudah dipenuhi oleh tauhid, maka dia dipenuhi oleh kemuliaan. Kemuliaan yang dipancarkan oleh tauhid tidak akan rusak binasa. Perpisahan daripada benda-benda alam, pendapat orang lain dan apa saja, tidak sedikit pun membekas hati yang bertauhid. Hati yang sudah penuh dengan kemuliaan Allah tidak lagi menghiraukan penghinaan makhluk. Dia tidak berakhir dengan kematian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak binasa dan kemuliaannya juga tidak binasa. Dia tetap mulia di dalam kuburnya, mulia ketika dibangkitkan dari kuburnya, dan lebih mulia lagi di akhirat yang kekal abadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.